Harga model utama Heart of Begonia tidak akan turun. Ubah tampilan utamanya malam ini. Jangan tulis naskahnya seperti poster promosi. Aku ingin sesuatu yang berkelas, bukan cuci gudang. Mengerti? Seberapa galak pun Presiden Jiang saat rapat, kamu tetap harus minum yang hangat dulu. Presiden Jiang, Pak Song benar-benar baik sekali padamu. Aku tentu saja harus memanjakan istriku sendiri. Nyonya, mohon maaf sekali, saya terlambat hari ini. Saya sudah menunggu di bawah lebih dari setengah jam, tapi tidak ada yang menempelkan kartu. Saya benar-benar tidak bisa masuk. Tidak ada yang menempelkan kartu? Bukankah aku sudah lama meminta Cheng Ze untuk memberikan kartu aksesnya padamu? Kartu akses? Tidak? Bukan, Tuan Song sama sekali tidak pernah memberikannya pada saya. Nyonya, sebulan ini saya selalu menunggu penghuni lain masuk ke lift dan bergegas mengikutinya naik, atau menelpon Tuan Song agar dia membukakan pintu untuk saya. Hari ini dia tidak mengangkat telepon sama sekali, makanya saya terlambat. Kartu tidak ada di tangan Bibi Wang. Lalu, siapa yang sebulan ini menggunakan kartu itu untuk masuk ke rumahku? Bibi, jangan beritahu masalah ini kepada siapapun. Pergilah memasak, anggap saja tidak ada yang terjadi. Besok, Bibi akan mulai percobaan bekerja. Berikan kartunya kepadanya, agar dia mudah keluar masuk. Tenang saja sayang. Serahkan masalah sepele ini kepadaku. Hari ini Bibi Wang bilang, dia tidak pernah menerima kartu akses itu. Sepertinya kemarin aku lupa karena sibuk. Mungkin terselip di suatu tempat. Besok akan kucari. Apakah belakangan ini kamu tidak bisa tidur lagi? Wajahmu terlihat tidak segar. Cepatlah tidur. Aku mandi dulu. Nanti aku temani. Presiden Jiang, Pak Song benar-benar baik sekali padamu. Bye, Lu. Belum tidur? Apakah kamu sedang menungguku lagi? Ngomong-ngomong, bagaimana dengan Bailu di departemen siaran langsungmu itu? Bagaimana kinerjanya belakangan ini? Dia cukup cerdas. Gadis itu punya reaksi yang cepat. Bulan lalu hampir terjadi masalah di ruang siaran. Dia yang mengambil alih sementara. Bisa dibilang dia sangat membantu tim. Jadi, kamu membelikannya sebuah kalung? Kamu melihat ponselku? Itu hanya sebuah kalung. Tim sudah bekerja lembur bersamaku begitu lama. Tidak mungkin aku tidak memberikan apresiasi apapun. Proses klaim perusahaan terlalu merepotkan. Jadi aku bayar pakai uang pribadi dulu. Sejak kapan memberikan hadiah kepada pembawa acara baru menjadi bagian dari tugasmu? Kenapa? Kamu cemburu. Di mata suamimu ini hanya ada kamu. Jangan berpikiran yang tidak-tidak. Tidurlah lebih awal. Bukankah besok kamu ada rapat? Penjelasannya sungguh sempurna dan meyakinkan. Tapi rasa curiga di hatiku malah terasa semakin dalam menusuk. Presiden Jiang, Bailu, kalung baru? bukan ini cuma beli sembarangan saja barang murah. Model itu baru saja kulihat di riwayat belanja tadi malam. Aku tidak mungkin salah lihat. Jangan biarkan perut kosong sebelum siaran. Nanti perutmu tidak nyaman lagi. Kenapa kamu kemari? Aku ingin melihat pendatang baru seperti apa, yang sampai membuat Pak Song repot-repot menjaganya seperti ini. Wanyi, jangan mulai deh. Dia masih muda dan mudah merasa malu. Apa aku mencari keributan? Sebuah kalung mungkin masih bisa dijelaskan, tapi insting seorang pria saat melindungi seseorang, itu tidak bisa berbohong. Tong Cheng Ze? Kuharap ini hanya kecurigaanku saja. Kak Cheng Ze, aku sudah sampai. Dia tidak hanya memegang kartu akses, dia bahkan tahu di mana kartu itu harus diletakkan kembali.
Halo sayang. Istriku. Jangan bekerja terlalu keras. Nanti malam saat pulang, aku akan memasakkan sup untukmu. Kenapa pulang larut malam lagi? Akhir-akhir ini kamu kurusan sampai hampir tak terlihat seperti dirimu. Minumlah ini agar lambungmu sehat. Apa mungkin aku yang terlalu banyak berpikir? Apa mungkin hari itu Bailu masuk ke rumahku sendirian? Tapi dia hanya seorang pemagang wanita. Bagaimana mungkin dia memegang kartu akses rumahku, memakai sandalku, dan masuk keluar rumahku seolah tidak terjadi apa-apa? Presiden Jiang, mitra kerjasama di kota tetangga sedang mengalami sedikit masalah. Besok pagi harus ada yang pergi ke sana untuk mengawasinya. Anda adalah penanggung jawab utamanya, jadi terpaksa merepotkan Anda untuk pergi ke sana. Baiklah, aku akan pergi. Kalau begitu hari ini Anda bisa pulang untuk mengepak barang terlebih dahulu. Besok pagi langsung berangkat saja, tidak perlu datang ke kantor lagi. Jam segini, kenapa dia sedang mandi? Cheng Ze, Sayang, kenapa kamu pulang jam segini? perusahaan tiba-tiba memintaku pergi keluar kota besok pagi, jadi aku pulang untuk mengambil beberapa pakaian. Bukankah kamu bilang ada rapat departemen sore ini dan baru selesai jam 6? Tiba-tiba diganti jadi daring. Aku pulang untuk mandi dan ganti baju. Sebentar lagi aku harus kembali ke kantor. Ada apa? Tidak ada? Cuma merasa hari ini waktu mandimu agak aneh. Kamu sepertinya terlalu lelah belakangan ini. Sarafmu terlalu tegang. Perjalanan dinas ini bagus untukmu, agar bisa menyegarkan pikiran. Pergi berapa hari kali ini? Kalau cepat 3 hari, kalau lambat sampai hari Sabtu. Hati-hati di jalan. Kabari aku kalau sudah sampai. Baiklah. Kenapa baru sampai? Mienya sudah hampir lembek. Sepatu ini benar-benar empuk. Peri kecil, aku sudah menunggumu lama sekali. Aku kan ingin berdandan dulu, khusus untuk menemuimu. Lagi pula, bukankah Presiden Jiang sedang pergi dalam perjalanan dinas? Kenapa kamu begitu terburu-buru? Dia tidak akan kembali sebelum hari Sabtu. Jadi malam ini, tidak akan ada yang bisa menghalangi kita. Hahaha. Kalau begitu, malam ini aku ingin tidur di kamar utama. Baiklah, semua terserah leluhur. Menelepon sekarang hanya akan memberi mereka waktu untuk menghapus bukti, itu tidak ada gunanya sama sekali. Yang aku inginkan bukan sekadar pertengkaran, tapi membuat mereka tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Ada apa di malam hari seperti ini? Bantu aku susun draft perjanjian perceraian, dan siapkan juga untuk perlindungan aset. Kamu akhirnya rela bertindak tegas? Ini baru permulaan. Song Chengze, Bailu, kalian berani berada di rumahku, tidur di ranjangku, menyentuh barang-barangku, maka aku akan membuat kalian di acara peluncuranku, kehilangan muka, dan benar-benar dipermalukan. Tempat tidur istrimu ini ternyata cukup nyaman juga. Dia itu kalau tidak dinas keluar kota, pasti kerja lembur. Jadi rumah ini, tempat tidur ini, dan hidup ini, semuanya jadi sia-sia, bukan? Lalu kapan kamu akan berterus terang kepadanya? Kamu tidak bisa membiarkanku terus-menerus berhubungan secara diam-diam begini kan? Kenapa terburu-buru? Tunggu sampai konferensi pers ulang tahun selesai. Begitu posisiku di pekerjaan sudah stabil, baru aku akan pelan-pelan bicara dengannya. Orang seperti dia itu bukan apa-apa jika tanpa pekerjaannya. Kalaupun dia ingin membuat keributan, dia tidak akan bisa berbuat banyak. Benar juga. Wanita gila kerja seperti dia itu, mana mengerti cara memanjakan pria, melihatnya saja setiap hari sudah membuat lelah. Makanya, hanya kamu yang terbaik.
Aku sudah menerima videonya, surat cerai dan dokumen perlindungan aset. Akan aku siapkan untukmu besok pagi. Tapi Wanyi, jangan hanya berfokus pada perselingkuhannya saja. Apa maksudmu? Pria yang berani membawa kartu akses rumahmu untuk memelihara wanita simpanan, tangannya tidak mungkin hanya kotor di tempat tidur saja. Dia membelikan kalung untuk Bailu, memesan kamar hotel, menggunakan barang contoh, dan membawanya masuk ke rumahmu. Jika dari semua itu ada satu saja transaksi yang menggunakan uang perusahaan, maka urusannya tidak akan sesederhana perceraian lagi. Yang paling penting harus kamu lakukan sekarang bukan bertengkar dengannya, tapi segera periksa semua yang bisa dia akses, seperti uang, biaya penggantian, aliran barang contoh, hingga hak akses proyek, semuanya harus kamu periksa satu persatu. Aku punya firasat bahwa yang Song Chengze sembunyikan darimu pasti bukan hanya soal Bailu saja. Baik, aku akan memeriksanya sekarang. Presiden Jiang, Serahkan semua laporan biaya penggantian departemen siaran 3 bulan terakhir, biaya hotel, pembelian hadiah, serta catatan peminjaman barang contoh, kirimkan ke email saya malam ini. Lalu rincian anggaran konferensi pers baru-baru ini yang dikelola oleh Song Chengze, saya juga mau semuanya. sekarang mendadak sekali. Saya ingin memeriksanya sendiri. Kirimkan malam ini. Song Chengze, aku ingin lihat seberapa jauh kamu, selain mengotori tempat tidurku, ternyata juga menguras uangku. Presiden Jiang, bekerja sama dengan Anda benar-benar tenang. Proyek ini resmi kami tanda tangani. Senang bekerja sama dengan Anda. Bagus, ternyata bukan cuma orang saja yang kamu curi. Coba lihat ini dulu, biaya departemen siaran langsung 3 bulan terakhir meningkat secara tidak wajar. Bailu hanyalah orang baru, tapi biaya pakaian, perhiasan, hotel, hingga tim rias, pengeluarannya jauh lebih tinggi daripada gabungan 2 pembawa berita utama. Lalu ada yang ini juga, akun pribadi Song Chengze mengirimkan 7 kali transfer uang kepada Bailu dengan catatan yang sangat menjijikan, seperti tas baru untuk sayang, hadiah kerja keras, dan jadilah penurut. Tapi bukan itu masalah yang paling gawat. Aku sempat memeriksa sirkulasi data internal konferensi rilis ulang tahun perusahaan kalian, menemukan draft visual utama Hati Begonia, telah dikirim keluar 2 malam lalu melalui email Song Chengze. Dikirim ke siapa? Email pribadinya memakai nama samaran. Aku belum sepenuhnya berhasil melacaknya, tapi yang pasti, penerimanya bukan orang internal perusahaanmu. Dia tidak hanya menggunakan perusahaanku untuk membiayai wanita, tapi dia juga berniat menjual desainku. Wanyi, sekarang masalah ini sudah bukan sekadar urusan perceraian biasa lagi. Jika kamu masih berniat menjaga nama baiknya, maka kamulah yang akan merugi. Siapa bilang aku ingin menjaga nama baiknya? Ini sungguh cantik. Saat hari konferensi rilis nanti, bolehkah aku memakainya? Tentu saja boleh. Aku memang berencana untuk menjadikanmu pusat perhatian kali ini. Lalu bagaimana dengan Presiden Jiang? Dia keahlian utamanya. Hanyalah menjadi kuli di balik layar, kan? Tenang saja, bagian yang indah di atas panggung semuanya akan kuberikan kepadamu. Kamu tidak sedang berbohong padaku, kan? Aku tidak mau terus-menerus menjadi anak magang. Begitu konferensi rilis ini sukses, aku akan membiarkan semua orang tahu bahwa kamu bukan sekadar pembantu di sini. Kamu adalah orang yang kubesarkan dengan tanganku sendiri. Presiden Jiang, Perluas daftar tamu untuk acara rilis ulang tahun itu hingga 2 kali lipat. Pemegang saham, penyalur, pelanggan inti, orang tuaku juga orang tua Song Chengze, jangan sampai ada satupun yang terlewat. baik. Kalau begitu, saya akan mengatur ulang posisi tempat duduknya. Dan untuk hak kontrol layar besar, di hari acara rilis nanti, serahkan hanya kepadaku. Tanpa sidik jari dan kata sandiku, tidak ada yang boleh mengubah tampilan layarnya. Presiden Jiang, apakah ada acara khusus yang ingin Anda tambahkan di lokasi? Benar, sebuah bagian yang akan membuat semua orang tidak akan pernah bisa melupakannya seumur hidup. Song Chengze, Bailu, kalian ingin berdiri di atas panggung kan? Maka aku akan membiarkan kalian berdiri di tempat yang paling terang. Untuk acara konferensi pers ulang tahun hari Jumat nanti, Chengze bilang sudah menyiapkan kejutan. Ayah dan ibu harus datang ya. Setelah acara konferensi pers ada jamuan keluarga, Chengze ingin menemanimu secara pribadi. Di hari konferensi pers ulang tahun, aku akan datang langsung ke lokasi. Ada pengaturan penting, tambahkan 4 orang lagi untuk berjaga di balik layar hari itu. Tanpa izinku, siapapun tidak boleh meninggalkan lokasi lebih awal. Kunci hak akses uji coba layar utama, selain aku, siapapun yang menyentuhnya harus bertanggung jawab. Konferensi pers kali ini bukanlah perayaan ulang tahun, tapi perhitungan. Wanyi, bukankah kamu masih di luar kota? Kerjasamanya sudah selesai ditandatangani lebih awal. Kenapa? Kamu tidak senang aku kembali? Mana mungkin, aku hanya sedikit terkejut saja. Presiden Jiang, Gaun yang bagus. Karena kamu sudah mencobanya sejauh ini, biar kamu saja yang memakai model andalan ini. aku yang memakai Hati Begonia. Kenapa? Kamu takut? Bukan begitu, aku hanya takut tidak pantas memakainya. Kalau begitu, persiapkan dirimu baik-baik. Sebab di hari konferensi pers nanti, mata semua orang akan tertuju padamu. Tenang saja, aku akan mengawasinya. Jangan khawatir.
Benarkah? Kalau begitu, aku akan menunggu dan melihat hasilnya. Presiden Jiang hak akses tertinggi yang Anda minta sudah dikunci. Di hari konferensi pers, sinyal kendali utama hanya mengenali perangkat milik Anda. Saat hari konferensi pers tiba, aku ingin mereka sendiri yang berdiri tepat di bawah layar ini. Drama yang bagus akan segera dimulai. Presiden Jiang, daftar namanya sudah dikonfirmasi, pemegang saham, pelanggan media, dan distributor, serta orang tua Anda dan orang tua Pak Song, hampir semuanya sudah tiba. Bagaimana dengan bagian teknologi? Ruang kendali utama sudah siap, akses layar lebar juga sudah dikunci sesuai permintaan Anda. Hari ini, selain Anda, tidak ada yang bisa mengganti tayangannya. Bagus. Apapun yang terjadi di lokasi nanti, jangan ada yang menghentikannya, biarkan mereka menonton sampai habis. Baik, saya mengerti. Song Chengze, bukankah kamu paling suka menjaga harga diri? Maka hari ini, aku akan menguliti harga dirimu, lapis demi lapis di depan semua orang. Setelah malam ini berakhir, tidak akan ada lagi yang menganggapmu sebagai anak magang. Tapi aku merasa kepulangan Presiden Jiang hari ini terlalu tiba-tiba. Apakah dia tidak benar-benar menyadari sesuatu? Menyadari apa? Menyadari bahwa kamu lebih muda darinya, lebih giat bekerja? Atau menyadari kalau akhirnya aku tahu wanita seperti apa yang pantas mendampingi diriku? Gaun yang bagus, perhiasan ini juga sangat cocok untukmu. Aku memintanya mencoba efeknya terlebih dahulu. Untuk lini anak muda ini, dia sangat pandai berpose di depan kamera. Nanti dia juga bisa membantu meringankan bebanmu. Baguslah, dia memang seharusnya lebih sering menunjukkan wajahnya hari ini. Presiden Jiang, konten yang Anda sampaikan, sudah saya buatkan kanal tersembunyi secara terpisah. Begitu Anda memberi perintah, pihak kami bisa langsung memindahkannya. Jangan terburu-buru. Tunggu sampai Song Chengze dan Bai Lu naik ke atas panggung bersama, barulah tayangkan. Saya mengerti. Presiden Jiang, kursi barisan depan sudah penuh, beberapa anggota Dewan Direksi juga telah tiba, dan tim hukum juga sudah ada di sana. Selain itu, orang tua Anda dan orang tua Pak Song sudah duduk di tempat mereka. Tim hukum? Hari ini hanya sebuah konferensi pers. Untuk apa tim hukum datang kemari? Semakin lengkap orang yang datang, semakin baik. Bagaimanapun juga, sebuah pertunjukan harus ada yang menonton. Aku memintanya memakainya terlebih dahulu, sebelum acara peresmian dimulai, untuk melihat efek pencahayaannya. Karena sudah dipakai, jangan dilepas dulu. Presiden Jiang, apakah Anda tidak keberatan? Mengapa aku harus keberatan? Barang semahal ini, seharusnya memang diperlihatkan jelas kepada semua orang. Wanyi, ada apa denganmu hari ini? Ada apa denganku? Kamu tiba-tiba kembali tanpa menyapa, memanggil orang tua kedua pihak, pemegang saham, dan bagian hukum. Sekarang soal perhiasan utama ini pun, kamu tidak membantah siapapun yang memakainya. Jangan katakan padaku bahwa kamu benar-benar datang untuk memberiku kejutan. Bukannya kamu yang selalu paling suka kejutan? Wanyi, hari ini sangat penting bagi perusahaan. Apapun masalahmu, kita bicarakan di rumah setelah ini selesai. Jangan buat kekacauan di atas panggung. Ternyata kamu tahu apa artinya kekacauan? Jika Presiden Jiang tiba-tiba ingin mengubah susunan acara nanti, tahan dia dulu, tunda bagian pidatonya di atas panggung. Kalau bisa langsung batalkan saja. Pak Song, tapi jadwal acaranya sudah diubah. Presiden Jiang sendiri yang menandatanganinya, dan dia memegang kendali penuh. Apa maksudmu dengan kendali? Mikrofon utama, sinyal cadangan, semuanya ada di tangan Presiden Jiang. Pihakku tidak bisa ikut campur. Kak Chengze, hatiku merasa gelisah. Dia sangat aneh hari ini. Pak Song, para anggota Dewan Direksi sudah hadir, begitu juga dengan tim hukum, mitra merek juga semuanya sudah di barisan depan. Putra kami Chengze ini, demi konferensi pers ini, benar-benar tidak tidur selama beberapa hari. Wanyi bisa sukses seperti sekarang, juga berkat dukungannya di belakang layar. Wanyi, hari ini banyak tamu terhormat, kamu dan Chengze harus menjaga wibawa di sini. Setelah ini selesai, kita sekeluarga akan makan bersama. Boleh saja, di hari seperti ini, memang sudah saatnya sekeluarga duduk berkumpul dengan lengkap dan mengobrol dengan baik. Kalung, kartu akses, sandal tempat tidurku. Bai Lu, kamu sepertinya sangat terbiasa menggunakannya. Kamu? Apa maksudmu? Kamu benar-benar mengira apa yang kamu lakukan itu bisa disembunyikan selamanya?
Meskipun kamu sudah tahu, lalu kenapa? Kak Cheng Ze sudah lama muak padamu. Sepanjang hari kamu hanya tahu soal kerja, dingin seperti bongkahan es. Atas dasar apa dia tidak boleh menyukai orang lain? Bicara yang bagus sekali. Nanti di atas panggung katakan hal yang sama. Tenang saja. Hari ini semua orang akan melihatmu berdiri di sisinya, melihat kalian dengan sangat jelas. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Di bawah sana ada pelanggan, dewan direksi, dan orang tua kita. Kamu harus meributkan hal ini sampai ke titik ini. Kamu juga bisa merasa takut? Jiang Wanyi, aku ingatkan padamu. Hari ini bukan hanya urusan pribadimu saja. Kalau kamu berani berbuat gila di acara seperti ini. Song Cheng-ze, kamu memakai uang perusahaan untuk membiayai wanita lain, memberinya perhiasan, menyewakan kamar hotel, saat menulis draft desain. Kenapa kamu tidak berpikir bahwa itu merugikan perusahaan? Presiden Jiang, hitung mundur pembukaan sisa 10 menit, konten jalur kedua yang Anda perintahkan sudah siap. Tunggu sampai Song Cheng-ze dan Bai Lu bersama-sama berdiri di tengah panggung baru ganti layarnya. Terima kasih untuk semuanya yang telah hadir di perayaan ulang tahun perhiasan Wanyi malam ini. Konferensi peluncuran hari ini sangat berarti bagi kami. Dalam setahun ini, kami tidak hanya mencapai terobosan dalam hal desain, tetapi di pasar anak muda, kami juga akan melakukan berbagai inovasi baru. Jadi silakan nantikan persembahan kami. Berikutnya, saya ingin memperkenalkan kepada kalian semua seseorang yang sangat penting bagi masa depan merek ini. Dia masih muda, pekerja keras, memiliki pesona di depan kamera, dan mewakili arah baru perusahaan kami. Bai Lu. Bukankah dia orang baru dari divisi siaran langsung itu? Produk unggulan kita diberikan padanya. Posisinya benar-benar tinggi sekarang. Anak ini dididik langsung oleh Cheng Ze. Kemampuannya sangat hebat. Di masa depan, dia akan berdiri di tempat yang paling dekat dengan konsumen untuk menyuarakan nilai-nilai merek kita. Apakah Presiden Jiang harus naik ke panggung sekarang? Ya, naiklah. Sekarang giliran aku untuk memberimu hadiah perpisahan. Wanyi, kamu datang di saat yang tepat. Aku baru saja ingin mengajakmu bersama. Aku tahu. Di acara yang begitu penting hari ini, memang seharusnya orang-orang yang paling penting diundang semuanya ke atas panggung. Karena kalian sudah berdiri di atas ini, jangan turun dulu. Berdirilah agak ke tengah. Posisi dengan cahaya paling terang adalah yang paling cocok untukmu. Jiang Wanyi, jangan mulai cari masalah. Bagaimana mungkin aku melakukannya? Aku bahkan sudah menyiapkan hadiah untuk kalian. Hari ini adalah konferensi peringatan tahunan perhiasan Wanyi. Setelah melangkah sejauh ini, orang yang paling harus aku berterima kasih sebenarnya ada dua. Salah satunya adalah suamiku, Song Cheng-ze, dan yang lainnya adalah pendatang baru perusahaan Bai Lu. Hadiahnya, ayo tampilkan. Siapa yang mengizinkan kalian memutar ini? Matikan, matikan, matikan sekarang juga. Kenapa terburu-buru? Ini baru bagian pertama. Lagi pula si penggila kerja di rumahmu itu tidak akan pulang sebelum hari Sabtu. Dia memang tidak tahu apa-apa selain bekerja. Malam ini tidak akan ada yang bisa mengganggu kita. Itu bohong, itu hanya editan jahat. Itu video kamera tersembunyi. Jiang Wanyi, hanya demi menjatuhkanku, aku tidak menyangka kamu sanggup melakukan hal semacam ini. Presiden Jiang, aku tahu kamu tidak menyukaiku, tapi kamu tidak boleh menghancurkanku seperti ini. Editan jahat? Lalu, apakah riwayat kartu kredit selama sebulan ini juga merupakan hasil editanku? Pesanan kalung untuk Bai Lu ini, apa aku juga yang memasukkannya? Kamu memakai koleksi utama dari merek milikku?
menginjak sandal milikku, tidur di tempat tidurku, dan sekarang kamu masih berani berdiri di sini, berpura-pura polos di depanku? Wanyi, aku bersalah. Aku sungguh kehilangan akal sehat saat itu. Dia yang mendekatiku duluan. Sungguh dia yang mendekatiku. Dia terus menggodaku selama ini. Di dalam hatiku hanya ada kamu. Song Chengze, apakah kamu sudah tak punya malu? Jelas-jelas kamu yang bilang dia dingin dan membosankan. Kamu bilang kamu sudah muak dengannya. Kamu juga bilang setelah konferensi pers berakhir, kamu akan memperkenalkanku di depan publik. Atas dasar apa sekarang kamu menyalahkanku? Hal yang paling harus kalian takuti, sama sekali bukan video-video ini. Melainkan setiap keping dolar yang sudah kalian habiskan. Kalung Bailu dibayar menggunakan rekening perusahaan, kamar hotel suite Bailu, dilaporkan sebagai biaya layanan tamu, biaya gaya siaran langsung. Bailu, biaya gaun, dan biaya perhiasan, semuanya juga dimasukkan ke dalam biaya proyek. Para jajaran direktur, ini bukan sekadar masalah moralitas pribadi, ini ada... Aku ingin menambahkan satu hal, mengenai semua biaya yang tidak wajar ini. Kami sudah mengumpulkan semua buktinya. Mulai dari sekarang, apa yang melibatkan Tuan Song Chengze? Bukan hanya perselingkuhan dalam pernikahan, tetapi juga ada dugaan penyalahgunaan jabatan. Tang, jangan mencoba menakut-nakuti orang di sini. Aku masih bisa menoleransi perselingkuhanmu meskipun itu menjijikkan, tapi kamu malah memberikan draft desainku yang belum dirilis kepada orang lain, mengambil produk utama merek kami untuk diberikan kepada wanita simpananmu agar dia coba, serta menjadikan uang dan sumber daya perusahaan sebagai alat untuk menyenangkannya. Song Chengze, kau benar-benar menganggapku bodoh. Aku tidak tahu soal draft yang bocor itu. Aku benar-benar tidak tahu. Kak Chengze, bukankah kamu bilang ini hanya untuk dicoba secara internal? Mulai detik ini, Song Chengze, kamu bukan lagi suamiku, dan tidak lagi menjabat sebagai bagian dari manajemen di perhiasan Wanyi. Bailu diberhentikan mulai hari ini. Mengenai penggunaan sampel tanpa izin serta penyalahgunaan sumber daya perusahaan, tim hukum akan membuat perhitungan denganmu satu persatu. Tuan Song Chengze, ada seseorang yang melaporkanmu secara resmi atas dugaan penggelapan aset perusahaan dan penyalahgunaan jabatan. Silakan ikut kami sekarang. Tuan Song Chengze, silakan ikut dengan kami untuk membantu penyelidikan. Tidak, bukan begitu. Saya hanya punya sedikit masalah dengan penggantian biaya perusahaan, hanya pertengkaran suami istri. Mengapa kalian sampai datang kemari? Penyelidikan apa? Suami istri memang sering bertengkar, itu hal yang wajar dalam rumah tangga. Atas dasar apa kalian menangkap putra saya? Putramu sedang di atas tempat tidur putriku, bersenang-senang dengan wanita lain. Beraninya, kamu bilang putriku yang memaksanya? Berselingkuh itu membuktikan dia tak tahu malu. Menggelapkan dana perusahaan dan membocorkan draft desain adalah tindakan melanggar hukum. Aku hanya memaparkan semua hal yang pernah dia lakukan. Wanyi, apa kamu harus bersikap sekejam ini? Aku mengaku aku bersalah padamu. Aku minta maaf. Jika kamu ingin cerai, aku pun bersedia. Tapi jika kamu memperbesar masalah ini, apa untungnya bagimu atau perusahaan? Sekarang kamu tahu rasa takut? Bisa tidak kita bicara di rumah saja? Di depan banyak orang begini, tolong beri aku jalan keluar. Dan hargailah dirimu sendiri. Menghargai? Song Chengze, saat kamu memeluk Bailu dan masuk ke kamar tidur utamaku, mengapa kamu tidak berpikir untuk menghargaiku? Saat kamu memakai uang perusahaan untuk menyewakan kamar dan membelikan perhiasan untuknya, mengapa kamu tidak terpikir untuk menghargai perhiasan Wanyi? Kamu pikir alasanmu masuk penjara hari ini hanya karena tidur dengan orang yang tidak seharusnya? Tidak, hal yang benar-benar harus kamu takuti belum semuanya keluar. Ini. Apa ini? Bukankah ini data internal? Video diam-diam itu masalah moral pribadi, tapi membocorkan desain inti perusahaan adalah kejahatan bisnis. Song Chengze, inilah alasan yang sebenarnya mengapa kamu harus masuk penjara hari ini. Ini bukan lagi masalah rumah tangga biasa. Hati Begonia bahkan belum dirilis, tapi desainnya sudah bocor keluar. Pantas saja 2 hari lalu kompetitor kita tiba-tiba mengubah tampilan utamanya. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu soal ini. Aku hanya mencoba memakainya. Aku sungguh tidak tahu apa-apa. Benar, semua ini tidak ada hubungannya dengan Bailu. Dia hanya orang baru. Dia tidak mengerti apa-apa. Kalian jangan melimpahkan segala kesalahan kepadanya. Kak Chengze, bukankah sebelumnya kamu bilang, kamu sendiri yang bisa memutuskan semuanya? Cepat pergi dari hadapanku. Jiang Wanyi, jangan berpura-pura seolah dirimu begitu suci. Kamu memasang kamera pengawas di rumah, mengambil video diam-diam, dan memata-matai setiap langkahku. Obsesi kontrolmu begitu kuat, hingga membuatku sesak napas. Kenapa aku menjadi seperti ini sekarang? Bukankah itu semua karena paksaanmu? Benar sekali, istri macam apa yang memasang kamera pengawas hanya untuk mengintai suaminya sendiri? Siapa yang bisa bertahan hidup seperti ini? Seberapapun salahnya Chengze, kamu tidak berhak menjebaknya seperti itu. Sebagai seorang wanita, memaksa suamimu sendiri hingga ke titik ini, apa kamu tidak merasa bersalah sedikit pun?
Pertama, rumah itu adalah aset pribadi saya sebelum menikah. Kedua, kamera pengawas di rak buku ruang tamu sudah dipasang sejak 6 bulan lalu demi keamanan barang contoh. Laporan, perizinan, dan catatan pemasangannya semua ada di sini. Ketiga, yang aku rekam bukanlah pertemuanmu dengan klien, melainkan saat kamu menggunakan kartu aksesmu untuk membawa wanita selingkuhanmu ke rumahku dan tidur di atas ranjangku. Data peladen, sertifikat pendaftaran hak cipta, dan surat pembekuan hukum. Semuanya sudah ada di sini. Song Chengze, terhitung sejak 1 menit yang lalu, seluruh hak akses sistem Anda di dalam perhiasan Wanyi sudah dibekukan sepenuhnya. Sekarang apapun yang ingin Anda hapus tidak akan bisa, dan apapun yang ingin Anda sembunyikan tidak akan tertutupi. Selain itu, saya juga punya catatan mutasi bank. Apakah ini cukup untuk membuat laporan polisi? Lihat saja sendiri. Wanita ini benar-benar tidak berperasaan. Cheng Ze telah bersamamu selama bertahun-tahun, meskipun tidak ada jasa besar, dia telah bekerja keras, dan kamu masih menekannya sampai habis-habisan begini. Bekerja keras? Anak laki-lakimu. Dia menggunakan uang putriku untuk menghidupi wanita lain. Ini yang kamu sebut bekerja keras? Apa salahnya pria membuat sedikit kesalahan di luar? Mana ada pria yang tidak pernah salah? Jika putrimu lebih lembut sedikit, apakah Cheng Ze akan menjadi seperti ini? Coba katakan sekali lagi jika berani. Ayah, jangan buang waktu bicara dengan orang seperti ini. Putra Anda bukan sekadar salah. Dia itu kotor, serakah, dan bodoh. Presiden Jiang, aku mengakuinya. Masalahku dengan Kak Cheng Ze memang salah. Tapi soal email biaya klaim dan draft desain ini, aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Aku hanya seorang pekerja, aku hanya melakukan apapun yang dia suruh. Jangan berani-beraninya melimpahkan ini padaku. Kamu memakai perhiasan untuk berfoto. Pergi makan dengan klien, bukankah? Semua itu atas kemauanmu sendiri? Song Cheng Ze, apa maksudmu? Bukankah sebelumnya kamu bilang, setelah peluncuran ini berakhir, kamu akan menjadikanku pembawa acara resmi, bahkan membiarkanku ikut mengelola lini merek anak muda bersamamu? Aku hanya membual padamu saat itu. Baik, jika kamu sudah jahat padaku, jangan salahkan aku kalau aku membalasmu. Presiden Jiang, kamu tidak hanya ingin melihat ini saja kan? Dia bilang banyak urusan kantor yang tidak boleh ada jejak riwayat pesannya. Jadi, dia khusus membelikan kupon sel lain, hanya untuk berkomunikasi dengan orang luar. Awalnya aku menyimpannya untuk berjaga-jaga jika suatu hari dia berubah sikap padaku. Sekarang pas sekali. Bailu, cepat diam. Berikan ponsel itu pada kami. Presiden Jiang, aku memang salah. Tapi kali ini, aku ingin membuatnya ikut hancur bersamaku. Cukup. Mulai dari rekaman diam-diam, penggantian biaya yang tidak wajar, transfer pribadi, kebocoran naskah keluar, penawaran harga ke kompetitor, hingga catatan percakapan. Jika semua ini tidak dianggap sebagai masalah, maka tidak ada gunanya lagi melakukan penyelidikan. Wanyi, aku salah. Jangan bertindak terlalu jauh. Bagaimanapun kita ini pernah menjadi sepasang suami istri. Saat Anda tidur dengan wanita lain waktu itu, mengapa Anda tidak terpikir tentang hubungan kita? Saat Anda menjual perhiasan Wanyi waktu itu, mengapa Anda tidak terpikir bahwa kita adalah suami istri? Mulai sekarang, sebagai pendiri perhiasan Wanyi sekaligus pemegang saham terbesar, aku mengumumkan 3 hal. Pertama, mulai hari ini, Song Cheng Ze dibebas tugaskan dari segala jabatan dan tidak akan lagi terlibat dalam perhiasan Wanyi dalam keputusan bisnis apapun. Kedua, Bailu diskors mulai hari ini, sembari menunggu tindakan hukum serta penanganan lebih lanjut dari perusahaan. Ketiga, aku akan secara resmi mengajukan gugatan cerai dan akan mengambil kembali secara hukum seluruh aset yang telah dipindah bukukan secara ilegal, disalahgunakan, dan digelapkan selama masa pernikahan. Tuan Song Cheng Ze, silakan ikut dengan kami. Nona Bailu, Anda juga harus bekerja sama dalam penyelidikan ini. Wanyi, aku mohon. Aku akan melakukan apapun yang kamu mau, tapi jangan biarkan aku masuk penjara ya. Kelak aku akan menuruti semua perkataanmu, bahkan aku bersedia melayanimu bagaikan budak sekalipun. Wanyi, ibu mohon kepadamu. Bagaimanapun kalian pernah menjadi suami istri, kamu tidak bisa membiarkan dia hancur begitu saja kan? Yang hancur bukan cuma hari ini, tapi masa depanmu sendiri. Jiang Wanyi, kamu akan menyesal. Kamu pasti akan menyesal. Mohon maaf semuanya, karena membuat kalian harus menonton pertunjukan yang tidak sopan ini. Tapi untuk beberapa hal, sesuatu yang sudah kotor, tetaplah kotor. Jika tidak diungkap, segalanya hanya akan menjadi semakin busuk. Malam ini bukan hanya peluncuran produk baru, tetapi juga awal hidup baru bagi saya. Presiden Jiang, terjadi masalah besar.
Internet sedang gempar sekarang. Peringkat pencarian teratas saat ini semuanya membahas kejadian malam ini. Ada juga 3 distributor besar menelepon untuk meminta klarifikasi merek. 2 mitra kerja bilang besok pagi akan melakukan evaluasi ulang terhadap risiko kerjasama kita. Lalu tanggal peluncuran untuk produk utama Heart of Begonia mungkin harus diundur. Saat ini, sentimen publik terlalu kacau. Jadwalkan semua panggilan telepon dengan mitra kerja untuk besok pagi. Malam ini, bereskan tempat ini dulu. Dan juga kumpulan bukti yang ada di layar besar tadi. Departemen teknis harus menyegel semuanya. Tidak ada yang boleh membocorkannya. Jika sebelum jam 9 pagi besok Anda tidak bisa memberikan rencana penanganan krisis, maka kerjasama kita akan segera diakhiri. Baiklah, mari kita hadapi. Presiden Jiang, gawat. Pihak Dewan Direksi ingin mengadakan rapat lebih awal. Hanya dalam semalam, semua reputasi merek kita hancur berantakan. Anda memang bisa melampiaskan kemarahan, tapi bagaimana dengan nasib perusahaan? Jika kejadian semalam hanya sebatas masalah suami istri, kita masih bisa memperbaikinya. Tapi sekarang Anda malah menghabisi Song Chengze sampai tak bersisa. Jika dia menyerang balik perusahaan, siapa yang akan bertanggung jawab? Bukan aku yang ingin menghabisinya, tapi dia sendiri yang memakai uang perusahaan untuk membiayai wanita lain dan menjual desain karyaku. Wanyi, kami bukan sedang membelanya. Tapi saat ini reputasi merek jauh lebih penting daripada sekadar mengikuti emosi. Jika Anda benar-benar memikirkan masa depan perusahaan, seharusnya Anda menunda dulu masalah perceraian dan laporan ke polisi. Akan pernyataan publik yang sama, katakan bahwa ini hanyalah masalah internal. Menyuruhku menutupi kebusukan orang yang sudah selingkuh, mencuri desain, dan menguras kekayaan perusahaan, itu yang kalian sebut memikirkan perusahaan? Presiden Jiang, pengacara Song Chengze sudah tiba. Presiden Jiang, saya diutus oleh Tuan Song untuk membicarakan sebuah solusi yang jauh lebih baik bagi kedua belah pihak. Pesan dari Tuan Song sangat jelas. Jika Anda bersedia mencabut tuntutan mengenai video rekaman tersembunyi, penyelewengan jabatan, dan pembocoran rahasia perusahaan semalam, bersatu memberikan pernyataan ke publik bahawa kejadian saat peluncuran hanyalah masalah pribadi yang tak terkendali, maka dia akan bersikap kooperatif dalam proses perceraian dan tidak akan mengganggu kelanjutan operasional merek ini. Dan jika aku tidak mau bekerja sama? Jika tidak kooperatif, Tuan Song secara resmi akan menuntut bahawa pendapatan perhiasan Wanyi selama pernikahan termasuk ke dalam harta ganagini. Selain itu, sebagai penanggungjawab operasional jangka panjang di perusahaan, ia juga berhak meminta bagian atas nilai valuasi merek yang terbentuk setelah pernikahan. Dia sudah tidur dengan orang lain, menggunakan uangku, dan sekarang dia masih berani ingin membagi perusahaanku? Masalah hukum tidak pernah didasarkan pada emosi, melainkan berdasarkan bukti dan fakta. Selain itu, meskipun Tuan Song saat ini sedang bekerja sama dalam penyelidikan, tetapi banyak jalur pemasok dan sumber daya tim masih berada di bawah koordinasinya. Presiden Jiang, Anda harus mengerti, jika masalah ini diteruskan hingga akhir, yang akan merugi bukan hanya dia sendiri. Kembali dan sampaikan pada Song Chengze. Dia mau meminta pembagian uang, silakan saja. Tapi tunggu sampai pengadilan menghitung semua utang-utangnya padaku satu persatu. Kalau begitu, mari bertemu di pengadilan. Presiden Jiang, ada kabar buruk. Baru saja bagian gudang menelepon. 3 pemasok utama menghentikan pengiriman barang secara bersamaan. Mereka bilang semua pesanan mendatang dihentikan sementara. Apa alasannya? Mereka hanya mengatakan satu hal. Untuk pengiriman selanjutnya harus menghubungi Pak Song terlebih dahulu. Bukan mereka yang menghentikannya, tapi Song Chengze yang telah memutus jalur pasokan yang paling penting bagi bisnismu secara langsung. Jangan terburu-buru dulu. Song Chengze ingin membagi perusahaan? Tidak akan semudah itu. Merek dagang Wanyi Jewelry, saham pendiri, dan semua hak cipta desain awal ada atas namamu sebelum menikah. Dia tidak bisa mengganggu fondasinya. Lalu bagian mana yang sedang dia hambat sekarang? Setelah menikah, kamu sibuk dengan produk dan desain, sementara operasional dan rantai pasokan selalu dia yang awasi. Selama 3 tahun ini, dia perlahan-lahan menyerahkan beberapa rantai yang paling penting ke tangan orang-orang yang bisa dia kendalikan, mulai dari pemotongan pelapisan listrik, dari siaran langsung, hingga pergudangan dan pengiriman. Secara permukaan mereka adalah mitra kerja, tapi sebenarnya mereka semua memiliki hubungan dengannya. Merekmu memang masih di tanganmu, tapi untuk beberapa kelompok barang yang paling mendesak saat ini, dia hanya butuh satu kalimat untuk membuatmu tidak bisa memproduksinya. Dia ternyata sudah mempersiapkan semuanya sejak lama. Sejak hari pertama dia berani membocorkan draft desainnya. Dia memang tidak berniat memberimu jalan keluar. Yang lebih merepotkan adalah, pesanan setelah konferensi pers itu, sekarang semuanya tertahan di gudang. Pilihannya kamu kirim barang tepat waktu, atau kamu melanggar kontrak. Presiden Jiang, bahan baku dari Shaanxi seharusnya tiba tadi malam. Tapi sekarang, satu kotak pun belum masuk. Orang luar bilang gudang sedang kosong, tapi aku baru saja mendapat informasi, bukannya tidak ada barang, tapi mereka sengaja tidak memberikannya kepada kita. Hubungi penanggung jawab mereka. Presiden Jiang, bukannya saya tidak menghargai Anda, tapi Pak Song sudah menitip pesan agar barang yang akan datang ditunda dulu. Kontrak yang kalian tanda tangani adalah dengan Wanyi Jewelry, bukan dengan Song Chengze secara pribadi. Dia tidak punya hak untuk menahan barang-barangku sekarang? Tapi selama beberapa tahun ini pesanan selalu diurus oleh Pak Song, kami hanya mengakui orang yang punya wewenang.
Presiden Jiang, cepat lihat ini. Saya hanyalah anak baru yang baru lulus. Saya hanya melakukan apa yang diperintahkan atasan saya. Saya benar-benar tidak menyangka akan dipermalukan di depan umum seperti ini. Saya hanya ingin bekerja dengan baik, tapi Presiden Jiang sama sekali tidak berniat memberiku jalan hidup. Aku tidak berniat menghancurkan siapapun. Aku juga tidak berani melakukannya. Aku hanyalah seorang pemagang. Bahkan untuk mempertahankan pekerjaanku sendiri pun, aku tidak yakin. Tapi kemarin malam, ada begitu banyak orang yang melihat Presiden Jiang menayangkan video itu langsung di layar besar. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus menjalani hidup ke depannya. Memang Pak Song biasanya selalu menjagaku, tapi aku ini hanya seorang pekerja. Ketika atasan memintaku mencoba perhiasan, melakukan gladi bersih, dan mengikuti prosedur. Apakah aku berani menolaknya? Kalian hanya melihatku berdiri di atas panggung, tapi tidak ada yang tahu betapa aku sangat takut padanya saat di kantor. Aku tidak meminta hal lain. Aku hanya ingin semua orang tahu bahwa aku bukan pelakor seperti yang dia katakan. Aku hanyalah orang yang tertindas. Pihak platform sudah datang menanyakan, katanya opini publik malam ini terlalu besar. Siaran langsung Bailu ini, popularitasnya sekarang melonjak drastis. Arah pembicaraan mulai bergeser ke soal video tersembunyi dan penindasan di dunia kerja. Pihak layanan pelanggan sudah tidak sanggup menanganinya. Kolom komentar toko resmi penuh dengan makian. Ada beberapa narablog juga yang mulai memancing suasana. Mereka bilang merek kita mengandalkan skandal kehidupan pribadi bos untuk mencari sensasi. Jiang Wanyi, apa kamu dengar itu? Masalah sudah menjadi kacau begini? Apa kamu masih belum berniat bicara? Bicara apa? Haruskah aku bilang kalau aku tidak seharusnya mengganti objek video tersembunyi itu? Dengan si pelaku yang merekam videonya, Sekarang bukan waktunya berdebat soal benar atau salah. Yang terpenting sekarang adalah meminimalkan kerugian. tangisan Bailu itu bukan untuk membersihkan namanya sendiri, melainkan sengaja ingin menjatuhkan dan memfitnahku. Kembalikan uangku. Kalau kamu tidak mau, aku tetap akan mengembalikannya. Siapa yang berani memakai barang dari merek milik bos seperti ini? Maafkan kami, maaf. Kami akan segera menanganinya. Kotak-kotak ini kemarin masih berupa pesanan. Hari ini semuanya kembali seperti tamparan bagiku. Presiden Jiang, 3 toko cabang luring kita baru saja mengirim pesan bersamaan. Mereka meminta untuk menarik diri sementara. Halo, saya dari layanan Purna Jual Perhiasan Wanyi. Mohon maaf atas pengalaman tidak menyenangkan yang Anda alami. Mohon maaf, kami akan segera memproses pengembalian dana Anda secepat mungkin. Presiden Jiang, dari tadi pagi sampai sekarang, permohonan pengembalian dana sudah menembus angka 4.000. Beberapa di antaranya bukan karena masalah kualitas, tapi murni meminta pengembalian dana kayak karena mengikuti opini publik. Apa jumlah staf layanan pelanggan sudah ditambah? Kami sudah memindahkan orang sementara dari bagian administrasi dan bagian siaran langsung ke sini, namun tetap saja masih belum cukup. Jiang Wanyi, maksud dari Dewan Direksi sudah sangat jelas. Anda harus memberikan rencana pencegahan kerugian hari ini juga. Jika sampai malam ini masih belum terlihat hasilnya, kami akan secara resmi mengusulkan untuk menangguhkan seluruh wewenang tanggung jawab eksternal Anda. Menangguhkanku? Kami sedang berusaha melindungi merek ini. Sampai perhiasan Wanyi bisa seperti hari ini, itu karena aku membangunnya dengan seluruh hidupku. Sekarang setelah masalah muncul, orang yang paling ingin menendangku keluar, ternyata bukan lawan, melainkan orang sendiri. Kalau begitu, buktikanlah bahwa kamu masih bisa menyelamatkannya. Jika sebelum jam 9 besok pagi tidak bisa memberikan rencana penanganan krisis, kerjasama ini berakhir. Presiden Jiang, di lantai bawah ada seorang Tuan X. Dia tidak memiliki janji temu dan tidak mau meninggalkan namanya. Dia hanya mengatakan satu hal, katanya. Dia bisa menyelamatkan perhiasan Wanyi. Siapa kamu? Yancuan Kapital Fu Yanci. Aku datang bukan untuk merasa kasihan padamu. Aku hanya melihat satu hal. Apakah perhiasan Wanyi masih layak untuk diselamatkan? Masalahmu sekarang bukanlah tentang popularitas. Konferensi pers tadi malam sudah cukup membuat heboh. Bahkan melebihi perkiraan. Hal yang benar-benar akan menghancurkanmu adalah 3 perkara. Rantai pasokan terputus, kepercayaan platform hancur, dan produkmu tidak punya rencana cadangan. Song Chengze menyerangmu karena dia tahu bahwa satu-satunya produk andalanmu hanyalah begonia. Begitu begonia tidak bisa diproduksi, sebanyak apapun perhatian dari luar, itu hanya akan menjadi cercaan. Aku bisa membantumu mempertahankan 1 jalur produksi, menstabilkan 2 kanal distribusi, dan menunda surat pemutusan kontrak luar negeri selama 3 hari. Syaratnya? Pertama, dalam waktu 3 hari, kamu sendiri yang harus membuat konsep baru untuk seri utama. Bukan memperbaiki begonia, tapi buat ulang. Kedua, 7 hari kemudian, perhiasan Wanyi memulai kembali siaran langsungnya. Kamu sendiri yang akan melakukannya. Kamu menyuruhku tampil secara langsung sekarang? Jika tadi malam kamu bisa mempermalukan Song Chengze di depan semua orang, maka hari ini kamu harus berada di hadapan semua orang untuk membangkitkan merekmu kembali. Jiang Wanyi yang aku investasikan adalah dirimu, bukan pernikahanmu yang hancur itu. 3 hari lagi, aku akan datang mengambil draft pertamanya. Jika tidak bisa menyerahkannya, maka perhiasan Wanyi benar-benar akan tiada. Garis pemisahan Huasheng itu mulai sekarang hanya akan menerima pesanan dari Presiden Jiang benar. Malam ini juga segera keluarkan barangnya.
Beritahu semuanya, mulai malam ini, lampu di ruang desain nomor 1 tidak boleh dipadamkan. Presiden Jiang, ada masalah lagi di departemen siaran langsung. 3 penyiar mengundurkan diri bersamaan, naskah pengendali panggung dan data pelanggan juga semuanya telah dihapus. Lalu bagaimana dengan peluncuran siaran langsung 7 hari lagi? Lanjutkan. Lalu file asli untuk materi poster juga telah diubah. Nomor seri pada kartu kemasan berantakan semua. Bagian gudang bilang, sampel yang harus dikirim besok, bahkan kode batangnya sekarang tidak cocok. Panggil semua penanggung jawab siaran langsung, gudang, materi, dan layanan pelanggan untuk menemuiku di ruang rapat perang sekarang juga. Mulai malam ini, tidak ada yang boleh pulang kerja. Sebelum Bailu pergi, dia juga membawa pergi grup penyiar. Beberapa pembawa acara sementara, sekarang tidak satu pun yang bisa dihubungi. Presiden Jiang, lihat ini. Nomor kotak luarnya adalah grup A, tapi isinya sebenarnya grup B. 1 kotak yang dikirim, 10 kotak dikembalikan. Ini bukan kesalahan karena terburu-buru. Ini adalah sabotase yang disengaja di setiap tahapannya. Ini bukan sekadar sabotase. Seseorang tidak ingin perhiasan Wanyi bisa beroperasi kembali. Presiden Jiang, latar belakang siaran langsung resmi tidak bisa diakses. Nomor ponsel verifikasi nama asli yang lama telah diubah oleh seseorang. Diubah? Oleh siapa? Login terakhir di sistem latar belakang menggunakan hak akses Song Chengze. Jadi, siaran langsung 7 hari lagi itu benar-benar tidak bisa dimulai? Akun lama sudah hancur. Jangan mencoba menyelamatkannya, kita buka yang baru. Akun diblokir, penyiar hilang, dan logistik pun berantakan. Jiang Wanyi, jika Anda bersikeras bertahan sekarang, Anda hanya akan menyeret perusahaan lebih dalam. Jadi apa saran Anda? Tunda siaran langsung, hentikan sementara produk baru, tarik diri Anda dari hadapan publik. Itulah cara menghentikan kerugian. Penundaan tidak bisa dilakukan. Menariknya apalagi tidak boleh. Tinggalkan akun lama, akun baru gunakan nama asli pendiri. Mulai hari ini, Permata Wanyi tidak bergantung pada wajah Bailu, tidak bergantung pasional Song Chengze, hanya mengandalkan diri Jiang Wanyi sendiri. Akun baru bisa selesai dalam 7 hari. Bisa tidaknya akun itu naik adalah urusannya, tapi mengizinkannya tetap siaran adalah urusanku. Akses daftar putih platform ini sudah aku dapatkan. Presiden Jiang, bukan aku tidak mau menerimanya. Sentimen publik di pihak kalian sedang buruk. Pesanan lama juga bermasalah. Aku tidak bisa apa-apa. Denda pelanggarannya biarku yang bayar. Tekan waktu pengerjaan menjadi 3 hari. Tenaga kerjanya akan kubayar lebih. Mulai sekarang, pesanan Jiang Wanyi harus didahulukan. Siapapun yang berani menghambatnya, aku yang akan menghancurkan mereka dulu. Baiklah, saya segera mulai kerjakan. Fu Yanqi, kenapa sebenarnya kamu membantuku? Bukan membantu. Yang aku investasikan adalah dirimu, bukan pernikahanmu yang sudah hancur itu. Presiden Jiang, orang tua Song Chengze datang. Mereka ada di resepsionis lantai bawah, sedang menangis ingin bertemu Anda. Wanyi, ibu mohon padamu. Chengze sudah tahu dia salah. Lepaskan dia kali ini, jangan menekannya lagi. Bicara di dalam saja. Wanyi, Chengze hanya melakukan kesalahan sesaat. Bagaimanapun kalian pernah menjadi sepasang suami istri, apa perlunya berbuat kejam sampai menghancurkannya? Chengze akan keluar sore ini. Asalkan kamu bersedia menarik sebagian tuntutanmu, jangan biarkan masalah ini semakin membesar, maka perceraian pun bisa kita bicarakan. Wanyi, kamu menayangkan video rekaman rahasia itu di layar besar. Itu sendiri bukan hal yang terpuji. Jika benar-benar sampai ke pengadilan, Chengze akan menuntutmu atas pelanggaran privasi dan pencemaran nama baik. Kamu juga belum tentu akan diuntungkan. Lalu kenapa? Jadi, anggap saja masalah ini selesai sampai di sini. Cabut laporannya dan jangan lapor polisi. Jangan mengungkit pembukuan itu lagi. Setelah Chengze keluar nanti, kalian selesaikan perceraian ini secara pribadi, dan tidak perlu ada... Kalau tidak, Chengze sudah dalam kondisi begini. Jika kita harus hancur bersama-sama, itu tidak akan menguntungkan siapapun. Ternyata, kedatangan kalian hari ini bukan untuk berdamai, tapi untuk mengancam saya demi dia. Kami hanya berusaha mencarikannya jalan keluar. Kalau begitu, kembalilah dan beritahu Song Chengze, aku tidak menghalangi jalannya, tapi dia sendiri yang memaksa untuk menuju kehancuran, aku pun tidak akan menghentikannya. Jiang Wanyi, jangan sampai kamu tidak tahu terima kasih. Sore ini Chengze akan bebas dengan jaminan. Setelah dia keluar kali ini, dia tidak akan membiarkanmu tenang begitu saja. Rekamannya sudah cukup. Menekanmu untuk menarik tuntutan, semuanya sudah terekam. Oh iya, mantan mertuamu tidak salah. Song Chengze memang keluar hari ini dengan jaminan. Jiang Wanyi, bukankah kamu ingin bangkit kembali lewat siaran langsung? Akan kutunggu. Dan lihat saja, nanti, bagaimana kamu akan jatuh sekali lagi di depan seluruh pengguna internet. Presiden Jiang, Song Chengze baru saja mengirim pesan lagi.
Hapus saja. Katanya jika siaran langsung malam ini dimulai, dia akan mengungkap hubungan Anda dengan Presiden Fu secara bersamaan. Sudah saat seperti ini, kenapa masih memperhatikannya? Jika kamu masih membuang tenaga untuk mengurusi Song Chengze, perhiasan Wanyi selamanya hanya akan hidup di bawah bayang-bayangnya. Baik. Mulai sekarang jangan sebut dia lagi, malam ini kita fokus pada produk baru. Aku tidak bisa menggambarnya. Asal menyentuh bunga begonia, pikiranku penuh dengan layar lebar hari itu, tempat tidur itu, dan wajahnya saat berdiri di atas panggung. Kalau begitu jangan gambar bunga, gambar api. Sesuatu yang terbakar, tidak harus hanya menyisakan abu, bisa juga menyala kembali. Api liar. Fu Yanqi, mengapa kamu harus memilih bertaruh padaku? Karena orang lain hanya melihat seberapa parah kejatuhanmu, sedangkan aku ingin melihat saat kamu bangkit, seberapa hebat kamu nantinya. Mulai siaran. Halo semuanya, aku adalah Jiang Wanyi. Hari ini aku tidak akan menjual kesedihan, tidak akan menjelaskan tentang pernikahan, juga tidak akan membicarakan siapa yang benar atau salah. Aku hanya membawa kembali satu hal, sebuah karya. Namanya adalah Api Liar. Kumpulan karya ini tidak seperti bunga karena ia tidak mekar hanya untuk musim semi. Ia ditujukan bagi mereka yang pernah hancur, namun masih ingin mencoba bangkit kembali. Menjadi hancur tidak berarti hanya menyisakan abu, tetapi juga bisa meninggalkan seberkas cahaya. Presiden Jiang, kelompok pertama sudah habis terjual. Tambah stok untuk api liar nomor 1. Tambah orang di tim pengemasan, cepat. Presiden Jiang, total nilai transaksi siaran perdana menembus 8 digit. Kita berhasil selamat. Anda akhirnya sadar juga. Kemarin setelah siaran langsung berakhir Anda langsung pingsan, benar-benar membuat kami terkejut. Tuan ini telah menjaga Anda semalaman. Anda akhirnya siuman. Kemarin setelah siaran langsung berakhir, Anda langsung pingsan, itu benar-benar membuat kami semua terkejut. Tuan ini telah menjaga Anda sepanjang malam, dari menurunkan demam, memasang infus, hingga konsultasi dokter, dia tidak melewatkan satu tahap pun. Sudah bangun? Kenapa kamu masih di sini? Aku takut saat kamu bangun. Kamu tidak bisa melihat barang yang sudah berhasil kamu rebut kembali. Presiden Jiang, kabar baik. Akun baru kita bertambah lebih dari 200.000 pengikut dalam satu malam. Pihak platform juga sudah menekan risiko pengendalian yang paling berbahaya. 2 distributor yang awalnya ingin membatalkan pesanan kini telah kembali. Pihak kolaborasi luar negeri juga bersedia memberi kita waktu 3 hari lagi. Semalam Presiden Fu hampir tidak tidur sama sekali. Selain memantau data siaran langsung, dia juga membantu kita menghubungi saluran platform tim hukum dan penanggung jawab luar negeri. Sudah cukup. Yang dia butuhkan sekarang adalah istirahat, bukan daftar pencapaian. Kamu sudah melakukan terlalu banyak hal untukku. Aku tidak melakukannya untukmu. Aku melakukannya demi mengamankan pilihanku sendiri. Jiang Wanyi, orang yang aku investasikan adalah kamu, bukan pernikahanmu yang sudah hancur itu. Jiang Wanyi, kamu sekarang terlihat seperti seorang pemenang. Mempermalukanku di konferensi pers, menjebloskanku ke penjara, merebut perusahaan, dan memenangkan tuntutan. Sekarang kamu malah terbaring di rumah sakit, dengan seorang pria yang menjagamu. Jiang Wanyi, kamu merasa sangat bangga, kan? Sudah selesai bicaranya? Jika sudah, pergi dari sini. Jangan berpura-pura di depanku. Apakah kamu dan Fu Yanqi sudah lama punya hubungan? Lepaskan tanganmu. Ternyata benar-benar Anda. Begitu dia celaka, Anda langsung datang. Begitu dia keluar rumah sakit, Anda langsung menjemputnya. Kalian berdua benar-benar. Song Chengze, alasan kamu masih bisa berdiri di sini sekarang bukan karena kamu punya hak untuk terus membuat keributan, tapi karena proses hukumnya belum selesai. Jika kamu berani menyentuhnya sekali lagi, aku pastikan kamu akan kehilangan jaminan bebas bersyaratmu. Bagus sekali. Kamu jangan bersantai dulu, karena Song Chengze baru saja dibebaskan dengan jaminan. Tadi pagi, dia sudah mengajukan klaim harta baru. Apa yang dia katakan? Dia bilang bahwa merek yang dibangun oleh perhiasan Wanyi selama masa pernikahan, setengah dari peningkatan nilainya adalah hak miliknya. Singkatnya, dia tidak hanya ingin menunda perceraian, tapi dia juga ingin merebut uangmu. Kalau begitu, mari kita selesaikan di pengadilan. Presiden Jiang, petugas yang mengantar surat baru saja pergi.
Pengacara lawan sengaja menitipkan pesan. Katanya, Pak Song akan membela hak-haknya sesuai hukum. Dia sedang menunggu sambil menghabiskan uangku, dan sekarang dia juga ingin merebut perusahaanku. Benar-benar tidak tahu malu, dia berani menuntut segalanya. Beritahu Tang-Tang, persiapkan persidangannya. Apa harus jadi sekacau ini, Wan Yi? Setidaknya kita pernah menjadi suami istri. Kamu sudah memasukkanku ke sini, juga sudah melampiaskan kekesalanmu. Apa kamu harus bertindak sekejam ini? Song Chengze, saat kamu membawa orang lain ke rumahku, mengapa kamu tidak ingat hubungan suami istri kita? Song Chengze, Jiang Wanyi, masuklah. Pertama, properti yang terlibat serta pihak klien saya telah membelinya secara lunas sebelum menikah, hak miliknya sangat jelas. Merek dagang utama perhiasan Wanyi, saham asli, serta hak cipta desain utama. Semuanya sudah ada sebelum pernikahan, kepemilikannya sangat jelas. Ketiga, terdakwa melakukan kesalahan besar selama pernikahan, termasuk ketidaksetiaan, penyalahgunaan sumber daya perusahaan, dan pengalihan harta bersama secara diam-diam. Yang disebut sebagai ikut mengelola tidak berarti bisa disalahgunakan, yang disebut sebagai hidup bersama dalam pernikahan dan tidak berarti bisa menggunakan nama pernikahan untuk menutupi tindakan ilegal pribadi. Pengadilan menyatakan bahwa hubungan kedua pihak telah resmi berakhir dan perceraian diizinkan. Mengenai kepemilikan saham, properti, dan merek, hak utamanya jatuh kepada pihak penggugat. Untuk bagian yang digunakan secara tidak sah, dipindahkan, dan disalahgunakan, terdakwa wajib mengembalikan dan memberikan kompensasi sesuai hukum. Presiden Jiang, permisi, apakah Anda dan Presiden Fu sudah lama memiliki hubungan? Tuan Song mengeklaim bahwa, saat kalian masih terikat dalam pernikahan, sudah terjalin hubungan spesial di antara kalian. Apa tanggapan Anda? Kehidupan pribadinya tidak butuh bertanggung jawab atas asumsi buruk semata, lalu mulai hari ini, setengah dari bebannya akan aku yang pikul. Begitu pernyataan di depan pengadilan itu tersebar, opini publik pun mulai berubah lagi. Beberapa orang tidak peduli apakah Anda memenangkan kasusnya atau tidak. Mereka hanya peduli pada hubungan apa yang sebenarnya Anda miliki dengan Presiden Fu. Ada beberapa media mandiri yang menulis artikel tentang pemeran utama pria bermodal yang merebut posisi, serta spekulasi tentang pria kaya yang menerima wanita bekas. Kolom komentarnya pun sangat buruk. Jangan beri tanggapan dulu. Hari ini, aku tidak ingin menyeret perusahaan lebih jauh ke dalam urusan pribadiku. Ayo pergi, kita cari makanan hangat dulu. Apa kamu hanya tahu caranya? Mengajak orang makan mie di saat-saat seperti ini? Saat seseorang merasa paling terpuruk, makan sesuatu yang hangat lebih berguna daripada mendengarkan ceramah. Aku jelas sudah menang. Tapi saat berdiri di luar pengadilan hari ini mendengarkan perkataan-perkataan itu, aku masih tetap merasa sakit. Merasa sakit membuktikan bahwa kamu bukanlah batu, tapi keberhasilanmu untuk keluar dari pernikahan itu sudah lebih dari cukup untuk disebut kemenangan. Kali ini biar aku yang bayar. Baiklah. Anggap saja makanan ini sebagai tanda terima kasih. Ya, anggap saja begitu. Aku juga menganggap ini untuk membayar utang budi kepadamu sebelumnya, paling tidak sebagian. Jiang Wanyi, apakah kamu memang selalu menghitung setiap hubungan dengan begitu jelas? Tidak. Hanya saja sekarang aku tidak ingin berutang budi pada orang lain. Kalau begitu anggap saja aku bukan orang lain. Habiskan minumanmu dulu baru lanjut bicara. Baik. Selamat ya. Kali ini bukan sekadar membalikan keadaan, tapi kamu sudah benar-benar tegak berdiri. Itu semua juga berkat bantuanmu. Jiang Wanyi, aku tidak berniat hanya menemanimu dalam satu pertempuran ini saja. Aku ingin bersamamu untuk jangka panjang. Sudah bangun, sarapan akan segera siap. Anda tidak perlu melakukan ini. Melakukan apa? Berlaga, seolah ingin sungguh-sungguh hidup bersamaku. Bukan sekadar berlaga, tapi aku sungguh menginginkannya. Kejadian semalam bukan sekadar terbawa suasana. Jiang Wanyi, aku ingin bersamamu selamanya. Presiden Jiang, pihak luar negeri sudah mengirimkan kembali semua pindaian tanda tangannya. Lalu ada wawancara media minggu depan serta perjamuan merek. Pihak Presiden Fu menanyakan apakah Anda bersedia untuk hadir bersama.
Dia yang menanyakannya. Ini tahap awal kehamilan. Berdasarkan perhitungannya, usianya sekitar 1 bulan lebih. Sejauh ini kondisi indikatornya cukup baik. Tapi akhir-akhir ini jam istirahat dan suasana hati Anda terlihat kurang stabil. Anda harus lebih berhati-hati dalam 3 bulan pertama. Ayah dari anak ini tidak datang menemani Anda hari ini? Tidak. Kedepannya untuk pendaftaran, pemeriksaan kehamilan, beberapa prosedur sebaiknya didampingi oleh anggota keluarga. Apalagi dalam situasi Anda tidak boleh terus-menerus merasa stres. Kebetulan hari ini aku sudah pulang. Akhir pekan depan, ikutlah pulang bersamaku untuk makan bersama. Pulang? Orang tuaku sudah tahu tentang kamu. Mereka tidak bermaksud apa-apa, hanya ingin bertemu denganmu saja. Wanyi, aku tidak memaksamu. Aku hanya tidak ingin membiarkanmu merasa tidak memiliki kepastian. Kamu boleh menjalaninya pelan-pelan, tapi aku ingin menempatkanmu secara resmi ke dalam kehidupanku. Aku agak lelah hari ini. Aku mau istirahat dulu. Kamu itu istriku. Aku bebas membawa siapapun ke rumah ini sesukaku. Sengaja mempermainkanmu sekarang. Menikahlah, anak itu butuh seorang ayah. Sudah hamil begini, kamu harus memberinya sebuah keluarga. Wanita pada akhirnya, bukankah tetap akan kembali ke dalam sebuah pernikahan? Mengenai kantor cabang Paris, apakah bulan depan masih belum ada penanggung jawabnya? Memang benar masih belum ada, tapi di sana baru saja dimulai, dan banyak sekali masalah yang rumit. Mengapa Anda tiba-tiba menanyakan hal itu? Saya yang akan pergi. Anda yang pergi? Tapi keadaan di dalam negeri baru saja stabil. Apa Anda mau pergi sekarang? Presiden Jiang, apakah Anda serius? Jangan beritahu siapapun soal masalah ini, terutama jangan biarkan Fu Yanqi tahu. Kamu sudah pulang, ayo cuci tangan dan makan. Fu Yanqi, hubungan kita cukup sampai di sini saja. Apa katamu? Kantor cabang Paris sedang mencari penanggung jawab. Aku sudah mengajukan diri untuk pindah ke sana, dan aku akan pergi minggu depan. Bukan itu yang kutanyakan. Aku tanya apa alasannya. Tidak ada alasan khusus. Aku tidak ingin menikah, dan aku juga tidak ingin melangkah lebih jauh dengan siapapun. Kemarin aku sempat hilang kendali, tapi sekarang aku sudah sadar. Jiang Wanyi, tatap mataku. Katakan sekali lagi. Sudah aku bilang aku tidak ingin melanjutkan ini. Perhatian bagi para penumpang tujuan Beijing, penerbangan CA1316 Anda, sekarang sudah dimulai proses masuk pesawat. Jiang Wanyi, sebenarnya apa yang kamu hindari? Mulai sekarang hanya tinggal kita berdua. Anak laki-laki ini tampan sekali. Ni An Nian. Ibu, kapan ibu akan pulang? Segera, setelah urusan ibu selesai, ibu akan membawamu pulang ke tanah air. Nyonya, anaknya mengalami demam. Cepat ke rumah sakit. Di mana ayah anak ini? Suruh dia datang kemari untuk membantu menggendongnya. Bawa anak ini untuk tes darah sekarang. Berikan kepadaku. Anak ini mengalami panas tinggi, perlu diperiksa. Mohon orang tua menjaganya dengan baik. Nian-Nian sayang, jangan takut ya.
Cepat sedikit, adik kecil. Jangan banyak bergerak ya. Tetap aku, ini tidak sakit. Tekan di sini. Jangan dilepas. Nomor 13. Nomor 13, silakan menuju ke ruang praktik nomor 1. Jiang Wanyi. Dia, anak siapa sebenarnya dia? Demam anak ini terlalu tinggi. Dia harus tetap diobservasi malam ini. Pihak keluarga tolong tanda tangan di sini. Ayahnya tolong gendong anaknya. Ibunya silakan pergi membayar biayanya. Jiang Wanyi. Aku akan bertanya kepadamu sekali lagi. Ini anak siapa? Jangan katakan padaku kalau aku salah lihat, dan jangan bilang ini hanya sebuah kebetulan. Jiang Wanyi, bicaralah. Nian, dia adalah putramu. Jadi 3 tahun lalu, kamu bilang kamu tidak ingin menikah lagi, tidak ingin melanjutkan hubungan dengan siapapun. Ternyata kamu sedang mengandung anakku, dan pergi begitu saja. Kamu bilang kamu tidak mau lanjut, tidak mau terikat oleh hubungan apapun. Kamu menghilang tanpa sepatah kata pun. Selama 3 tahun penuh aku terus berpikir, langkah mana yang salah aku ambil, hingga kamu bahkan tidak mau memberikan satu alasan yang jujur padaku. Sekarang kamu malah memberitahuku, bahwa selama 3 tahun itu putraku tumbuh dewasa, sementara aku tidak pernah melihat tangisan pertamanya, panggilan pertamanya, bahkan langkah kaki pertamanya. Karena aku takut. Takut kalau kamu mengetahuinya, kamu akan bilang akan bertanggung jawab, bilang akan memberikan rumah untuk anak ini, dan membicarakan masa depan. Aku lebih takut jika harus menikah lagi, dan kembali terbelenggu oleh tanggung jawab keluarga ini. Fu Yanqi, bukannya aku tidak mempercayaimu, tapi aku benar-benar tidak percaya pada pernikahan. Lalu, karena kamu takut, kamu bisa menghapus keberadaanku dari hidupnya begitu saja? Aku tidak berniat menghapusmu, aku hanya tidak berani membiarkanmu masuk. Mama, siapa paman ini? Aku teman mamamu. Paman Gendong? Bolehkah aku mulai hari ini menjadi ayahnya? Paman. Sudah bangun? Cepat diminum, atau nanti suhunya akan panas lagi. Memang rasanya agak tidak enak, tapi jika kamu menghabiskannya, aku akan menemanimu menyelesaikan susunan balok ini. Letakkan yang ini di sini. Baik, aku menurutimu. Paman, apa besok kamu akan datang lagi? Apa kamu ingin aku datang? Mau. Kalau begitu, aku akan datang lagi besok. Paman bisa nebeng mobil, dan paman juga sudah bisa minum obat sendiri. Dia sudah tertidur. Selama 3 tahun ini, apakah dia tidak pernah menanyakan ayahnya sekalipun? Dia pernah bertanya. Saat dia baru bisa bicara dengan lancar, dia pernah bertanya tentang anak-anak lain. Kenapa mereka semua punya ayah? Lalu aku katakan padanya, bahwa ayahnya pergi ke tempat yang sangat jauh, dan dia mempercayainya. Ini sudah larut, sebaiknya Anda pulang. Aku akan tidur di ruang tamu malam ini. Itu tidak perlu. Nian baru saja demam, aku merasa tidak tenang. Jangan pergi. Ayah. Kamu dengar apa yang kukatakan semalam? Aku tidak akan merebutnya darimu, dan tidak akan memaksamu untuk segera mengambil keputusan. Tapi tolong, jangan biarkan aku lagi menjadi orang yang hanya bisa berdiri di luar pintu. Paman. Apakah kamu lapar? Lapar. Paman, apakah setelah ini paman akan datang lagi? Selama kamu ingin bertemu denganku, aku akan datang. Yanqi,
Di mana anak yang kamu bicarakan di telepon tadi? Ini adalah Ibu, Wanyi. Bolehkah kami masuk ke dalam untuk melihat anaknya? Kamu Nian kan? Nenek membawakanmu mainan kereta kecil. Terimalah ini. Anak ini sangat manis. Wanyi, 3 tahun ini kamu pasti sangat kesulitan berjuang sendirian. Anak itu memang anak keluarga Fu, tapi 3 tahun penderitaan ini. Kamu menanggungnya sendiri. Wanyi, kedatangan kami hari ini bukan untuk merebut anak ini darimu, juga tidak memaksamu untuk menyetujui apapun saat ini. Kami hanya ingin kamu tahu bahwa mulai sekarang bukan hanya kamu sendiri yang menyayangi Nian. Nyonya, barang-barang ini baru saja diantar tadi pagi, katanya kiriman dari pihak keluarga Fu. Mereka juga berpesan khusus, kalau semua ini hanya untuk Anda periksa terlebih dahulu. Mama, apakah ini pemberian kakek dan nenek untukku? Apa maksud semua ini? ibuku hanya ingin membantu, bukan? Kemarin mainan, hari ini rekening asuransi sekolah, lalu apalagi besok? Apakah tempat tinggal Nian kelak? Sekolah di mana? Dan siapa yang harus diakui sebagai keluarga? Semuanya akan diatur secara sepihak untukku. Tidak ada yang berniat mengaturnya untukmu. Tapi kalian sudah memulainya. Fuyanci, aku butuh waktu 3 tahun agar kehidupan Nian dan aku bisa menjadi seperti sekarang ini. Tanpa ada orang yang ikut campur, tanpa ada orang yang mengambil keputusan untukku, dan tidak ada orang yang selalu menggunakan alasan demi kebaikan anak hanya untuk memaksaku berkompromi. Jadi, jangan biarkan orang tuamu datang lagi, dan jangan biarkan siapapun lagi memanfaatkan Nian untuk mengatur hidupku. Apa kamu sedang mewaspadaiku? Atau mewaspadai orang tuaku? Mama, apakah Papa tidak akan datang lagi ke sini? Ibu, apakah Ayah marah? Tidak. Lalu kenapa hari ini dia tidak datang? Padahal kemarin dia sudah janji padaku. Dia bilang hari ini akan datang lagi. Apa dia sudah tidak mau jadi ayahku lagi? Perkataanku kemarin bukan bermaksud begitu. Tapi setiap kata yang kamu ucapkan terasa nyata. Aku bukan membenci orang tuamu dan juga bukan membencimu. Aku hanya saja saat mendengar anak ini bukan milikmu saja, satu keluarga yang utuh kelak kata-kata itu, membuatku merasa takut secara naluriah. Fu Yanci. Bukannya aku tidak ingin dicintai, hanya saja aku terlalu takut. Aku takut jika melangkah setapak saja ke depan. Sisanya adalah pernikahan, tanggung jawab, kompromi, diatur dan didefinisikan. Aku takut pada akhirnya aku kembali menjadi sosok di dalam pernikahan yang perlahan-lahan merasa sesak napas. Kalau begitu tidak usah menikah. Jika kamu tidak mau menikah, maka kita tidak akan menikah. Dengan siapa Nian akan lebih dekat, tinggal di mana, bagaimana pengaturannya kelak, semuanya akan mengikuti ritmemu. Jiang Wanyi, aku datang ke sini bukan untuk menyeretmu ke dalam pernikahan yang lain. Aku di sini untuk menemanimu dan Nian. Kamu tidak perlu belajar mempercayai pernikahan dulu. Belajarlah untuk percaya bahwa aku tidak akan memaksamu. Ibu, guru bilang saat hari keluarga, ayah harus datang, aku ingin ayah datang. Dia itu kan ibu yang selalu mengurus anaknya sendirian, bukan? Hari ini lomba estafet orang tua dan anak. Bukankah ayahnya harus ikut? Bagaimana dia bisa melakukannya sendirian? Ibu Nian, nanti harus melakukan pendaftaran dulu sebelum kegiatan. Jika ayah sudah sampai, jangan lupa untuk datang bersama. Kenapa belum datang juga? Mama, apakah Papa akan datang? Papa, Aku sudah berjanji padamu akan datang. Baguslah ayah Nian sudah datang. Cepat ke sini untuk mendaftar. Nian, silahkan berdiri lebih dekat dengan Papa dan Mama. ini ayahku. Ayahmu tinggi sekali. Ayahmu berlarinya cepat sekali. Kalian bertiga terlihat seperti satu keluarga yang bahagia. Ayah berlari paling cepat hari ini, dan ibu juga yang tercantik hari ini. Lain kali ke taman kanak-kanak, kalian berdua harus datang bersama lagi. Kalau begitu, apa lain kali aku bisa bilang bahwa kalian berdua adalah milikku? Memang begitu kenyataannya.
Hari ini? Terima kasih ya. Aku bukan datang untuk sekadar membantu, tapi aku datang untuk menjadi ayahnya. Jiang Wanyi, ternyata kamu memang memiliki segalanya sekarang. Jangan terburu-buru, kali ini aku akan menghancurkan apa yang paling berharga bagimu. Ayah, apa kita masih ke TK hari ini? Ya, setelah sekolah selesai, ayah dan ibu akan menjemputmu bersama. Nyonya, tidak ada orang di depan pintu. Barang ini sepertinya baru saja diletakkan. Ibu, siapa yang merusak pesawat ini? Saya sudah meminta bagian keamanan untuk memeriksa CCTV di pintu masuk. Orang itu memakai topi dan masker, hanya terlihat tampak belakangnya saja. Panggil polisi. Lalu, rute antar jemput untuk Nian-Nian, semuanya harus diganti. Gandakan petugas keamanan di sekolah taman kanak-kanak. Apa kado dariku sudah sampai? Jiang Wanyi, sudah kukatakan, aku tidak akan membiarkan kalian hidup tenang. Itu dia. Benar. Ibu, ayah. Ibu, paman misterius itu juga memperhatikanku kemarin. Kali ini giliran aku yang akan menyerang titik terlemahmu. Ada orang yang mengunggah foto Nian-Nian, namanya. Bahkan informasi taman kanak-kanaknya juga disebarkan. Sekarang beberapa akun gosip sedang memancing keributan, mengatakan bahwa Anda menipu pria saat itu sambil menggodanya untuk naik jabatan. Ada juga orang yang mengungkit kerjasama bisnis Anda dan Presiden Fu dulu, sengaja memotong video, agar terlihat seperti simpanan yang jadi istri sah. Opini publik bukan lagi sekadar menghina perusahaan, tapi mulai menyerang kehidupan pribadi dan anak Anda. Pertama-tama, ambil semua konten yang melibatkan informasi anak, jadikan sebagai bukti hukum, lalu hubungi pihak platform, hapus gambarnya dan blokir akunnya. Semua dihapus dengan cepat, tapi sepertinya seseorang sudah menyiapkan beberapa putaran draft cadangan sebelumnya. Kami baru saja menekan satu kelompok, yang lain muncul kembali. Song Chengze ini sengaja mengarahkan pedang dari arahku dan mengarahkannya pada anak itu. Dorong satu putaran lagi, buat kenyataan tentang dirinya yang melahirkan anak sendirian makin viral. Bukankah dia paling pandai menjaga kehormatan? Aku ingin lihat seberapa lama dia bisa tetap tenang. Perusahaan, pria, anak, dia punya semuanya sekarang. Atas dasar apa? Lalu tunggu apa lagi? Terus sebarkan beritanya. Tampilkan wajah anak itu sedikit lebih lama. Aku tidak ingin dia malu saja. Aku ingin dia dan anak haram itu hidupnya tidak akan pernah tenang. Baiklah. Kali ini mari buat dia menangis sepuasnya. Itu anaknya, cepat keluar. Bolehkah saya bertanya apakah ayah sang anak selalu Anda sembunyikan selama ini? Apa Anda mengandalkan anak ini untuk menjebak Presiden Fu? Anak kecil, apakah pria di sampingmu itu ayahmu? Mama, kenapa mereka memotretku? Baiklah, bukankah kalian ingin tahu? Besok jam 10 pagi, aku akan memberitahu kalian secara langsung.
sudah selesai dirakit, besok aku akan membawakannya ke taman kanak-kanak untukmu. Tidurlah. Mengenai acara pengarahan besok, kamu tidak perlu menghadapinya sendirian. Kali ini bukan demi perusahaan, bukan juga demi diriku sendiri. Ini demi Nianian. Aku tidak bisa membiarkannya seumur hidup dalam video yang direkam orang secara diam-diam dan skenario yang penuh kebencian. Maka aku akan selalu ada di belakangmu. Apapun yang ingin kalian tanyakan, akan aku jelaskan semuanya hari ini. Pertama, saya memang memiliki seorang putra. Kedua, dialah anak yang saya lahirkan dan saya besarkan sendiri. Ketiga, saya pernah, karena sebuah pernikahan yang gagal dan hancur, terhadap tanggung jawab, pernikahan, masa depan, rasakan ketakutan yang sangat mendalam, jadi aku pernah menjadi pengecut, aku juga pernah melarikan diri. Hal ini adalah bagian yang kurang pantas dalam hidup saya. Saya mengakuinya. Lantas apakah Anda terus menyembunyikan identitas ayah anak itu? Apa hubungan sebenarnya antara Anda dan Presiden Fu saat ini? Hubungan antar orang dewasa bisa kita bicarakan. Tapi anak saya bukanlah alat bagi kalian untuk mencari sensasi. Mulai hari ini, setiap akun dan individu yang menyebarkan wajah anak saya, informasi privasi, serta informasi sekolahnya akan saya proses secara hukum tanpa kecuali. Termasuk orang di balik layar yang merekam video, saya yang menguntit dan menghasut kekerasan di internet. Kalian ingin memanfaatkan kepengecutan saya di masa lalu, maka hari ini saya akan mengatakannya sendiri. Tapi jika ada yang berani menyentuh putra saya, aku akan membuatnya menyesal. Dia pandai bicara juga kali ini. Opini publik mulai berpihak padanya. Bukankah dia paling peduli pada anak itu? Maka aku akan membiarkannya di depan semua orang. Tidak bisa melindunginya. Besok, bukankah dia akan membawa anak itu untuk menghadiri acara di pusat perbelanjaan? Pas sekali. Aku akan membiarkannya di tempat paling ramai itu, menangis tersedu-sedu untukku. Presiden Jiang, hari ini semua pintu masuk dan keluar telah ditambah personel. Kartu identitas staf juga sudah diperiksa ulang kembali. Mama, apakah hari ini akan ada banyak anak-anak? Apakah kita tetap pergi ke taman kanak-kanak hari ini? Iya. Nanti kamu ikutlah dengan papa, jangan lari sembarangan. Belum terlambat jika kamu ingin berubah pikiran sekarang. Acara ini bisa kita batalkan. Jika hari ini aku mundur, maka kelak setiap kali dia pergi sekolah, keluar rumah, dan berdiri di depan umum, dia akan hidup seolah-olah dia telah melakukan kesalahan. Song Chengze ingin aku takut, tapi aku justru tidak akan takut. Pemeriksaan keamanan di gerbang timur lebih ketat dari perkiraan. Ini adalah kartu cadangan milik tim pembawa acara, bisa digunakan untuk masuk ke area belakang panggung utama. Sebaiknya kamu jangan berbuat gila. Pusat perbelanjaan sangat ramai hari ini. Jika situasinya menjadi ricuh, kita berdua tidak akan bisa kabur. Kamu takut? Aku hanya mengingatkanmu. Silakan saja, kalau kamu ingin membalas dendam padanya. Tapi jangan seret aku ke dalamnya. Menyeretmu? Bukankah kamu sudah terlibat sejak awal? Mari kita sambut Presiden Jiang dan anak-anak naik ke atas panggung. Jiang Wanyi, bukankah kamu yang paling pandai berakting seolah bahagia? Kalau begitu hari ini, di hadapan semua orang, beraktinglah yang bagus untuk aku tonton. Jiang Wanyi, bukankah kamu sangat ahli dalam menghancurkanku? Hari ini, akan kubuat kamu merasakan sendiri apa artinya dihancurkan. Fu Yanqi, Bawa Nianian pergi. Mama, Papa. Papa. Dia bahkan tidak pantas. Mohon semuanya jangan panik, keluarlah dengan tertib. Tak satu pun dari kalian boleh pergi.
Mama, Mama, Mama. Song Chengze, lepaskan dia. Jangan mendekat. Mama, Papa. Sudah kukatakan jangan mendekat. Aku tidak bergerak, aku tidak bergerak. Song Chengze, jangan sentuh dia, jangan sentuh dia. Bukankah kamu sangat ahli bersikap sombong? Bukankah kamu paling hebat dalam menginjak-injakku? Jiang Wanyi, berlututlah padaku. Mama, Mama. Berlututlah. Bukankah kamu paling hebat dalam memandang rendah orang lain? Sekarang berlutut padaku? Song Chengze, yang kamu inginkan adalah kami. Berikan anak itu padaku. Diam kamu. Memangnya siapa dirimu? Hingga berani menganggap diri sebagai ayahnya. Aku sudah kehilangan segalanya. Perusahaan sudah hilang. Uang hilang. Harga diri pun hilang. Aku hidup bagaikan anjing. Mengapa kalian bertiga sebagai keluarga masih bisa berdiri di hadapanku sambil berakting terlihat begitu bahagia? Song Chengze, lepaskan anakku. Aku akan menyetujui apapun permintaanmu. Bagus. Kalau begitu katakan di hadapan semua orang bahwa kamulah yang mencelakaiku, bahwa kamulah yang memaksaku hingga sampai pada titik ini. Tenanglah dulu. Anak ini masih kecil, katakan saja apa keinginanmu, tapi jangan sakiti dia lagi. Diam. Siapapun yang berani mendekat satu langkah saja, aku akan melukainya dengan satu sayatan. Memang aku yang melaporkanmu. Memang aku yang mengirimmu ke polisi. Memang aku yang membuatmu menjadi seperti ini. Teruslah bicara. Katakan kamu menyesal. Aku menyesal. Aku akan turuti semua maumu. Lepaskan anak itu. Aku muak melihatnya. Berlutut dan merangkaklah ke sini. Merangkak kemari. Barulah aku akan mempertimbangkan untuk melepaskannya. Papa, Papa selamatkan aku. Jangan panggil dia papa. Jangan. Ni Anian, pejamkan matamu. Bawa dia pergi. Fu Yanqi. Jiang Wanyi, kalian semua tidak akan hidup tenang. Tidak akan pernah. Jangan tidur. Fu Yanqi, kamu jangan tidur. Ayah, ayah. Jangan takut, ayah di sini. Posisi luka senjatanya berbahaya, dia kehilangan banyak darah. Pihak keluarga harap tanda tangan dulu, kami akan segera menyelamatkannya. Ibu, mengapa dengan ayah? Mama, apa ayah sudah tidak menginginkanku lagi? Tentu saja tidak. Dia tidak akan meninggalkanmu. Dan tidak akan pernah meninggalkan Mama. Song Chengze sudah berhasil diamankan. Rekaman CCTV mal, saksi di lokasi kejadian, serta bukti penyanderaan anak dan pelecehan, semuanya sudah lengkap. Selanjutnya dia akan diproses atas kasus penyerangan, mengganggu ketertiban umum, dan membahayakan keamanan publik secara bersamaan. Lalu, kartu identitas kerja palsu yang dia gunakan, asal-usulnya juga sedang diselidiki. Dari penyelidikan awal, sepertinya dia tidak melakukannya sendirian. Apa dia akan dipenjara? Hukumannya tidak akan ringan kali ini. Dia berhasil diselamatkan. Tapi karena kehilangan terlalu banyak darah, dia masih belum melewati masa kritis. Kami akan membawanya ke ICU untuk observasi. Fu Yanqi, bukannya aku tidak mau mencintaimu? Aku hanya terlalu takut akan kekalahan. Aku takut terjebak lagi oleh pernikahan dan janji. Aku takut setiap kedekatan ini pada akhirnya akan berbalik menyakitiku. Tapi saat kamu mempertaruhkan nyawa untuk melindungiku, barulah aku sadar. Bukannya aku tidak mau menghabiskan hidup bersamamu. Aku hanya belum siap saja. Mengakui bahwa sejak lama aku tidak bisa hidup tanpamu. Kumohon sadarlah. Asalkan kamu sadar, aku bersedia menikah denganmu. Bukan karena anak kita, bukan karena rasa bersalah, dan juga bukan karena tanggung jawab. Tapi karena aku benar-benar mencintaimu. Papa,
Apa perkataanmu tadi masih berlaku? Masih? Jiang Wanyi, kamu melamarku tanpa memakai cincin. Papa, bayi punya cincin. Ini untuk Papa. Fu Yanci, soal cincinnya aku berutang dulu, tapi aku tetap akan melamarmu sekarang. Setelah kamu keluar dari rumah sakit, kita akan mendaftarkan pernikahan. Kali ini bukan masalah aku takut atau tidak, tapi aku yang ingin menikahimu. Baik, karena kali ini kamu yang mengatakannya, maka seumur hidup aku tidak akan membiarkanmu menyesal. Laporan mengenai Song Chengze sudah resmi diproses, tindakan melukai di mal, penyanderaan anak, penguntitan, penyebaran informasi pribadi orang lain, semua tuduhan ini akan sangat sulit untuk dibantah. Selain itu, petunjuk mengenai orang yang membantunya membuat kartu kerja sementara juga sudah kami temukan. Bai Lu diduga terlibat memberikan kemudahan dan ikut serta menyebarkan informasi pribadi. Nantinya mereka juga akan ikut dimintai pertanggungjawaban. Aku mengerti. Mama hari ini cantik, Papa juga tampan. Apa aku juga akan difoto? Mendekatlah sedikit. Selamat, kalian berdua sudah resmi menikah. Papa dan Mama sudah menikah. Konferensi pers hari ini, bagiku, bukan hanya sekadar koleksi baru, ini lebih seperti sebuah titik akhir dan awal yang baru. Dulu aku berpikir, makna dari kelahiran kembali adalah membersihkan semua orang dan masalah yang buruk, lalu memulai hidup baru sendirian. Belakangan, aku baru mengerti, kelahiran kembali yang sebenarnya bukan hanya soal meninggalkan luka, tapi juga akhirnya memiliki keberanian untuk percaya lagi pada cinta, percaya kembali, bahwa ada orang yang akan menemanimu menyelesaikan perjalanan hidup ini bersama. Jadi, musim ini, aku memberinya nama kelahiran kembali, bukan untuk mengenang betapa hancurnya aku dulu, tapi untuk memberitahu diriku sendiri bahwa akhirnya aku berhasil bangkit kembali. Ini mamaku. Selamat datang semuanya di konferensi pers kelahiran kembali. Mama, apa itu kelahiran kembali? Itu artinya, meskipun pernah tersakiti, pernah salah jalan, dan pernah dilukai, tapi akhirnya tetap bisa bangkit dan terus melangkah maju. Kalau begitu aku juga mau kelahiran kembali. Ingin selalu bersama Papa dan Mama. Kebahagiaan yang sejati bukanlah bertahan sendirian dan berpura-pura menjadi sangat kuat, melainkan ada seseorang yang menemanimu, memungut kembali bagian-bagian yang telah hancur sedikit demi sedikit, untuk menyatukannya kembali menjadi sebuah keluarga. Kali ini, aku tidak lagi sendirian.